Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Beliau merupakan seorang anak dari Muhammad Rasad gelar Maharaja Sultan dengan Putih Siti Rabiah. Di Medan, Syahrir mengenyam pendidikan di ILS dan MULO terbaik di Medan. Setelah lulus dari MULO tahun 1926, Syahrir melanjutkan sekolahnya ke AMS paling bergengsi di Bandung. Saat Syahrir remaja, beliau mendirikan sekolah untuk kaum miskin di Bandung dan juga mendirikan sebuah klub diskusi politik untuk para pemuda di Bandung. Kegiatannya di klub diskusi itu membawa takdir pertemuan dengan pemimpin aktivis lain dari klub debat tetangga, seorang mahasiswa ITB yang bernama Kusno alias Soekarno. Sampai pada akhirnya, Soekarno bersama teman-temannya di klub diskusi mendirikan Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Dalam partai itu, Syahrir dipercaya untuk mengurus organisasi pemuda PNI. Setelah lulus AMS tahun 1929, Syahrir melanjutkan kuliah di Eropa, tepatnya di Fakultas Hukum Universiteit van Amsterdam. Pada masa awal kuliahnya, Syahrir aktif mengikuti kegiatan sebuah klub studi yang bernama Social Democratic Student Club. Sampai pada akhirnya, karena masalah keuangan keluarga, Syahrir terpaksa harus pindah dan tinggal di rumah ketua klub SDAP, sekaligus sahabatnya, Salomon Tas. Sejak saat itu, Syahrir pindah kuliah ke Universitas Leiden dan mulai belajar mandiri dan bekerja di sebuah perusahaan transportasi. Sementara itu, pergerakan untuk membebaskan Hindia Belanda sudah dimulai oleh Perhimpunan Indonesia di Rotterdam yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Karena kesibukannya tersebut, Muhammad Hatta memanggil Syahrir yang penuh bakat untuk dijadikan sekretarisnya. Namun demikian, mereka sempat mengalami kendala karena konflik internal dalam PI. Akhirnya, Hatta dan Syahrir pun dikeluarkan dari keanggotaan PI. Sementara itu, keadaan perjuangan di tanah air juga sedang terhambat. Pergerakan kemerdekaan yang tadinya dimotori oleh PNI semakin ciut. Ketika pergerakan kemerdekaan Indonesia hampir padam sepenuhnya, Hatta dan Syahrir segera membentuk surat kabar yang dinamakan Daulat Rakyat. Selain aktif menulis di surat kabar, Hatta dan Syahrir yang gemas dengan gerakan lapangan akhirnya memutuskan untuk membentuk kembali PNI baru tahun 1931. Pada tahun 1931, Syahrir memutuskan untuk sementara meninggalkan studinya dan kembali ke Jakarta untuk terjun langsung dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan tokoh-tokoh dan aktivis nasional. Sesampainya di Batavia, Syahrir membentuk jaringan underground pemberontakan. Kaderisasi kaum muda semakin gencar, terutama ketika Syahrir didaulat menjadi Ketua Umum PNI baru pada Kongres PNI Baru Yogyakarta 1932. Pada tahun 1933, Syahrir menyerahkan kepemimpinan PNI baru kepada Hatta. Gubernur Jenderal de Graaf yang pensiun tahun 1931 diganti oleh Bonifacius Cornelis de Jong. Dalam kepemimpinan De Jong dilakukan penangkapan orang-orang yang terbukti terlibat dalam gerakan pemberontakan, termasuk juga Syahrir yang dijebloskan di penjara Cipinang, Mr. Cornelis pada Februari 1934. Kemudian pada Desember 1934, Syahrir dan kawan-kawan dibuang ke Bovendigul. 2 Januari 1936, Syahrir, Hatta, dan kawan-kawan dipindahkan ke Banda Neira, Maluku. Pada Maret 1942, Syahrir dan kawan-kawan dibebaskan. Menyusul bulan Juli 1942, Soekarno ikut dibebaskan. Sampai di Jakarta, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir memutuskan untuk berkumpul. Dari hasil pertemuan itu, akhirnya Soekarno dan Hatta memilih jalan untuk berkooperasi dengan Jepang dengan harapan Indonesia dapat merdeka tanpa perlu membuang nyawa melawan tentara Jepang. Keputusan Bung Karno dan Hatta untuk berkooperasi dengan Jepang seringkali menjadi polemik moral yang tidak berujung dalam sejarah bangsa.
Puncaknya adalah ketika Jepang memberlakukan Romusa bagi 4-10 juta penduduk lokal untuk membangun basis militer, terowongan, dan pengangkutan bahan pangan bagi Jepang. Setelah terjadi peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, membuat analisis Syahrir tentang kealahan Jepang menjadi kenyataan. Syahrir terus mendesak Soekarno dan Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan, tetapi Soekarno dan Hatta terus menundanya. Sampai hari dijanjikan Soekarno akhirnya tiba, yaitu 15 Agustus 1945. Tetapi karena kondisi keamanan yang sangat tidak kondusif, mengingat Jepang berusaha menyerah dengan sekutu, membuat Soekarno menunda kemerdekaan lagi. Puncak katakan ini memuncak ketika terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo untuk menyusun teks proklamasi di rumah Tadashi Maeda Menteng. Keesokan harinya, 17 Agustus 1945, terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Keesokan harinya, Soekarno diangkat menjadi presiden, sementara Hatta menjadi wakil presiden. Sementara itu, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat yang diketuai oleh Syahrir. Sampai pada akhirnya, 14 November 1945, Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri Indonesia yang pertama pada umur 36 tahun. Pasca kemerdekaan, Indonesia memiliki 2 PR besar, yaitu upaya mempertahankan status kemerdekaan dari serangan militer Belanda maupun daerah-daerah terpencil yang masih dikuasai sisa tentara Jepang, dan upaya memenangkan pengakuan dunia internasional yang perlu diperjuangkan dalam bentuk perundingan dan perjanjian. Dalam upaya menuntaskan misi kedua ini, ada 2 prestasi Syahrir yang dikenal sebagai diplomat ulung yang cerdik membaca situasi dunia internasional. Pertama adalah keputusan cerdiknya untuk memberikan bantuan pada India yang saat itu sedang krisis pangan, dengan mengirimkan 500.000 ton beras pada 20 Agustus 1945. Prestasi kedua Syahrir adalah trik jitu Syahrir mensiasati hasil perundingan Linggarjati. Karir diplomasi manis Syahrir sebagai Perdana Menteri ternyata tidak seharum itu di mata orang-orang di kelompok pejuang. Puncaknya ketika Syahrir dan Bung Karno sering cekcok beradu mulut ketika keduanya disembunyikan di Brastagi dalam kemelut agresi militer Belanda II. Maka dari itu, setelah era demokrasi liberal dimulai, Syahrir konsentrasi untuk membangun Partai Sosialis Indonesia untuk menghadapi pemilihan umum pertama tahun 1955. Pemilu 1955 pun berjalan. Ide Syahrir ini kurang mendapat banyak tanggapan dari rakyat waktu itu. Sejak saat itu, karir politik Syahrir terus merosot dan betul-betul menghilang. Pada 7 Januari 1962 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno saat melewati Jalan Cendrawasih. Seseorang melemparkan granat itu meleset, Presiden Soekarno pun selamat. Dalam peristiwa itu, Syahrir dituduh mendalangi percobaan pembunuhan itu. Presiden Soekarno yang saat itu sedang menghadapi banyak pemberontakan dalam negeri agak gelap mata. Soekarno langsung menjadikan Syahrir sebagai tahanan di Madiun, lalu di Kebayoran Baru, Jakarta. Walaupun selama di tahanan, Syahrir diperlakukan cukup baik, tapi keadaan fisiknya terus menurun. Sampai akhirnya Sultan Syahrir terkena serangan stroke 2 kali. Akhirnya Soekarno memperbolehkan Syahrir mendapatkan perawatan di luar negeri. Bulan Juli 1965, Syahrir beserta keluarganya terbang ke Zurich, Swiss. Tidak lama setelah itu, tepatnya 9 April 1966, Sultan Syahrir meninggal dunia pada umur 57 tahun di Swiss. Selama 5 hari setelah Syahrir meninggal, Indonesia bergabung total. Beberapa bulan sebelumnya, ternyata Presiden Soekarno telah mempersiapkan Kepres nomor 76 tahun 1966 untuk menjadikan Syahrir sebagai pahlawan nasional, sekaligus permintaan agar Syahrir dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.